Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk menunaikan ibadah salat Jumat pada hari ini. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita akan mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kata yang namanya amal. Lalu pertanyaannya, apa itu amal? Amal adalah perbuatan yang disertai dengan maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan di dalamnya. Jika perbuatan kita maksud dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah itu akan bernilai ibadah di sisi kita dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika perbuatan kita tidak disertai dengan maksud dan tujuan karena Allah, maka itu hanyalah perbuatan mubah yang tidak ada dampak apa-apa dengan pahala. Namun jika perbuatan yang disertai dengan maksud dan tujuan yang melanggar syariat Islam, maka itu akan menjadi sebuah dosa bagi orang yang mengerjakan amal atau perbuatan tersebut. Di dalam Islam tidak mengenal konsep karma, akan tetapi di dalam Islam mengenal yang namanya apa yang kita perbuat, maka itu yang akan kita peroleh. Jika hari ini kita berbuat kebaikan, maka yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Namun sebaliknya, jika hari ini kita berbuat keburukan, maka yakinlah keburukan itu akan kembali kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perbuat itu yang akan kita peroleh. Hal ini sudah dijelaskan Allah
di dalam surah An-Najm ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dengan pahala, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih." Yang artinya, berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan menerima balasan. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya apa yang kita perbuat di dunia ini, maka itu akan terbalas kepada kita. Baik yang kita kerjakan, maka akan datang balasan yang baik. Buruk yang kita kerjakan, maka yakinlah keburukan pun akan mendatangi kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan di dunia ini, maka yakinlah Allah pasti akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walau hanya sebesar dzarrah, walau hanya sebesar biji sawi, maka yakinlah Allah akan membalas kebaikannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, walau hanya sebesar dzarrah, walau hanya sebesar biji sawi, maka yakinlah Allah pasti akan membalas keburukannya itu. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya sekecil apapun amalan yang kita kerjakan di dunia ini, Allah pasti akan membalasnya. Karena hal ini telah dijelaskan Allah di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang tadi telah dibacakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, Allah akan membalasnya di dunia dan juga di akhirat. Hal yang menjelaskan bahwasanya kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas Allah di dunia ini telah dijelaskan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang artinya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, maka dia akan memperoleh kebaikan di dunia ini juga. Maka dari itu, jika kita melakukan kebaikan di dunia ini, Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan di dunia ini juga. Jangan pernah kita mengumpat kepada Allah. Walaupun kita berbuat baik kepada manusia, namun manusia itu tidak membalas kebaikan kita, maka yakinlah Allah sebaik-baiknya membalas kebaikan. Maka dari itu, kerjakan selalu kebaikan. Jangan pernah berharap manusia yang akan membalas kebaikan kita, tapi berharaplah Allah yang akan membalas kebaikan kita. Karena sebaik-baik pembalasan adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dari manusia itu hanya sekejap mata, tapi balasan dari Allah itu akan terus berlangsung selama dalam kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kebaikan yang kita kerjakan akan Allah balas di dunia ini, maka di akhirat juga Allah akan balas kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim.
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Karena itu, kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini bukan hanya akan dibalas di dunia ini, akan tetapi juga akan dibalas Allah di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, keburukan yang kita kerjakan juga akan dibalas Allah di dunia ini dan di akhirat juga. Dalil yang menyatakan bahwasanya keburukan yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas di dunia ini juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man darra adarrallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi." Yang artinya, siapa yang memberi mudarat bagi orang lain, maka Allah akan memberi mudarat baginya. Dan siapa yang memberi kesulitan bagi orang lain, maka Allah akan beri kesulitan baginya. Ini adalah hal yang menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan keburukan di dunia ini, Allah juga akan membalas keburukan kita di dunia ini. Jika bisa kita peringan manusia, mengapa kita harus bersulit? Hendaklah kita meringankan urusan manusia, karena nanti Allah akan meringankan urusan kita di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan yang kita kerjakan di dunia ini juga Allah pasti akan balas di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengerjakan keburukan di dunia ini, Allah pasti akan membalasnya di akhirat kelak. Maka dari itu hendaknya kita harus memperhatikan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi nanti di yaumil akhir kelak. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan di dunia ini ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuailah dengan apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa itu orang yang rugi? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mengerjakan amal-amal saleh. Orang yang tidak mau menasihati dalam kebaikan, dan orang-orang yang tidak mau menasihati dalam kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Dia merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan damai, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan sendiri juga dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita lebih takut kepada Allah ketika berada di keramaian, namun ketika kita berada dalam kesendirian, kita terkadang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa mengerjakan amal saleh serta nasihat-nasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal perbuatan
yang akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Jika baik yang kita kerjakan, maka yakinlah Allah akan memberikan balasan yang paling baik. Sedangkan jika buruk yang kita kerjakan, maka yakin jugalah bahwasanya Allah akan membalas keburukan yang kita kerjakan. Bukan hanya di dunia ini, akan tetapi juga di akhirat kelak. Berdoa kita kepada Allah, semoga dalam keseharian kita mampu menjadi manusia yang senantiasa mengerjakan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita akan mendapat keridhaan Allah dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan pada siang yang berbahagia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur